waktu kita membaca firman Tuhan ini tentang karunia Roh Kudus di dalam orang-orang percaya yang boleh kita baca dan kita simak dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir kembali kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Haleluya. Bahasa roh adalah bagian daripada karunia roh. Berbahasa lain di dalam doa itu, glosolali, bahasa lidah itu adalah salah satu daripada karunia roh yang boleh dipercayakan Tuhan kepada seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ke-9 karunia roh ini kita harus tahu karunia yang mana yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kepada seorang dia dikaruniakan Tuhan berbahasa roh, adalah rohnya yang berbahasa dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang diiringi oleh raga kita. Sebab raga kita adalah kecil, dan roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu adalah besar. Dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, itu adalah maha besar, yang boleh menguatkan roh kita dan mereka bisa berkomunikasi. Maka kita percayai raga kita ini hanya sementara, dan sampai pada akhirnya dia akan kembali kepada asalnya. Dia akan membusuk, dia akan sakit, dia akan menjadi lenyap. Tetapi Roh Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kembali kepada Allah dengan wujud manusia yang ditempatinya. Dia akan menempati surga dan bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Maka roh kita perlu terpelihara, maka roh kita perlu harus dijaga. Sebab itulah harta yang berharga yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita ini untuk sementara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbahasa roh itu adalah sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah di dalam roh. Dan tak seorang pun yang mengetahui tanpa diizinkan Tuhan untuk menafsirkan itu. Dan yang mengatakannya dia tidak mengetahui apa artinya itu.
Hanya roh yang ada dalam kita dengan roh Allah yang mengetahui rahasia itu. Segala kerahasiaan Allah di dalam roh, di dalam berbahasa roh, hanya mereka yang tahu. Kita sendiri yang mengatakannya tidak tahu, karena kita hanya sebagai parit, hanya saluran yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, betapa pentingnya roh itu terpelihara dalam kehidupan kita, supaya mereka boleh berkomunikasi baik dengan Allah Bapa di sorga. Dan di sanalah kehidupan kita itu akan terasakan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali seseorang tidak berbahasa roh, tetapi membuka dirinya untuk roh Allah, maka dikatakan buka hati Tuhan untuk rohmu. Dibuka hatinya, dibuka hidupnya, maka dia akan dikaruniakan Tuhan karunia iman. Apapun yang terjadi dia tidak oyong, apapun yang terjadi dia tidak terpengaruh, apapun yang terjadi dia tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh iman percayanya. Sebab apa? Imannya dikaruniakan Tuhan, iman yang kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara silakan semangat Tuhan. Pelihara karunia iman itu dalam diri kita. Mau bagaimanapun situasi yang kita alami, tidak akan goyah. Karena ada karunia iman dalam kehidupan kita. Jaga itu, pelihara itu. Ada karunia iman tentang hikmat. Dia bisa memberikan penerangan kepada yang lain. Di dalam Alkitab, dalam bahasa sehari-hari dan seterusnya, dalam Salmo dan lain sebagainya, selalu terbuka bahasa-bahasa hikmat yang keluar dari hidupnya. Semua akan memperoleh ini tidak. Maka jejaki, maka tandai, maka kenali karunia roh apa yang ada pada kita, untuk boleh kita jaga dengan baik, untuk boleh kita hargai dengan baik, untuk boleh kita peliharakan dengan baik. Karunia hikmat ini akan berkaitan dengan karunia pelayanan. Karena di dalamnya karunia pelayanan itu memberikan orang ditetapkan hatinya, memberikan orang dipercaya, memberikan hati orang bisa untuk ditetapkan hatinya untuk mengikut Tuhan. Semuakah ini tidak? Ada itu Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Karunia hikmat yang diberikan Allah kepada Petrus, yang sekali berkhotbah dia 3.000 orang percaya dan datang kepada Tuhan, apa enggak luar biasa? Nah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih umat Tuhan, bukan kami harus hamba Tuhan yang dikaruniakan hikmat untuk menjaga jiwa itu. Kata-kata kita juga semua akan diberkati oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan hikmat. Ketika menyampaikan perkataan sepatah kata pun, orang percaya, orang terkagum-kagum, orang yakin dengan pembicaraan itu, maka mintalah karunia hikmat daripada Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Salomo, yang dengan karunia hikmat yang diberikan Tuhan itu, terkagum-kagum seluruh pemimpin dunia kepadanya, bahkan menghantarkan harta bendanya kepada Salomo. Karunia hikmat diberikan Tuhan kepada. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, betapa pentingnya ini dalam kehidupan kita. Karunia pengetahuan, dia bisa menghubungkan ilmu antariksa itu dengan firman Tuhan. Dia bisa menghubungkan ilmu alam ini dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi di pusat bumi ini, dinihan yang 500 derajat Celcius itu, yang bisa tergoncang dunia yang terbang dengan kecepatan tinggi ini, tetapi dia tidak akan teroyong. Kenapa? Dia hubungkan ilmu pengetahuan itu dengan firman Tuhan. Sebab Yesaya mengatakan, bumi ini tergantung tanpa tali di awal-awal. Maka ketika relnya itu akan bergeser, maka semuanya yang ada di dalamnya akan menjadi lenyap. Lenyap dalam pengertian adalah jatuh ke dalam satu kedalaman yang tidak ada batasnya, maka habislah dia oleh gesekan udara, habislah semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan,
Karunia pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan sekuler, bukan hanya pengetahuan alam, bukan hanya pengetahuan langit ataupun antariksa, tetapi pengetahuan sorga yang dikombinasikan dengan pengetahuan yang dia tahu, dihubungkan dengan firman Tuhan. Semuakah boleh memiliki ini? Tidak. Tetapi minta pengetahuan itu daripada Allah untuk boleh disesuaikan dengan firman Allah. Ada lagi karunia untuk menafsirkan roh. Dia tidak sekolah bahasa Inggris, tapi dia bisa menerjemahkan bahasa roh seseorang. Pengertiannya ini adalah, dia tidak bersekolah bahasa Cina, tetapi dia menerjemahkan dalam bahasa itu ke dalam bahasa kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, adakah dan yang manakah karunia itu yang Tuhan percayakan kepada kita? Maka pelihara itu. Mau satu diberikan pelihara dengan baik, itu sudah sangat berharga. Karena batasannya di sini ada 9. Dan itu mencakup semua karunia yang dimiliki oleh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan juga manusia yang bersekolah teologi sekalipun belum tentu memiliki lebih daripada 2 daripada karunia ini. Karena itu kepada kita semua, karunia yang Tuhan percayakan itu jaga. Karunia berbahasa rohkah jaga. Karunia imankah jaga. Karunia hikmatkah jaga. Karunia pengetahuankah jaga. Dan lain sebagainya. Karunia menyembuhkan. Bukan hanya hamba Tuhan karunia itu dipercayakan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya bisa dipercayakan Tuhan karunia untuk menyembuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kalau ada sakit di rumah, engkau percaya kepada Tuhan, bisa ambil minyak itu sendiri, doakan di situ dan yakini di situ, dia akan bisa menyembuhkan sendiri. Pakai di mana saja. Sebab roh Allah itu ada di mana-mana ketika kita bisa memanggil. Ketika komunikasi kita baik dengan dia. Ketika komunikasi roh kita boleh ada dengan roh Allah itu dan kontak dengan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara punya kekasih dalam nama Tuhan, untuk mencapai hal yang sangat besar ini adalah niat hati kita. Sulitkah? Tidak. Mudahkah? Tidak juga. Yang terpenting adalah dibuka hati untuk Tuhan, lurus saja untuk Tuhan, sungguh-sungguh saja kepada Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara mereka semua Tuhan, momen ibadah persekutuan dalam pencurahan Roh Kudus sampai di hari raya Pentakosta ini adalah bagian pijakan kita untuk melangkah ke depan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup sehari-hari. Karena itu, cukupkah hanya karunia? Tidak. Firman Tuhan ini bersama-sama dengan Roh Kudus bagaikan sayap Raja Wali yang akan terbang tinggi. Tidak boleh hanya Roh Kudus. Mirip pengetahuan firman Tuhan itu juga tidak puas. Tidak boleh hanya pengetahuan Alkitab. Tidak boleh hanya pengetahuan firman. Minus dengan roh Allah yang ada dalam hidupnya, itu akan timpang. Harus bersama-sama untuk bisa mengayunkan langkah, untuk terbang tinggi, untuk menghadapi badai, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi hambatan. Maka setiap yang bersayap harus 2 sayapnya. Pesawat yang ada itu adalah terjemahan daripada capu untuk dijadikan menjadi pesawat. Tidak bisa tidak bersayap dia. Harus ada sayapnya supaya ada keseimbangan. Kalau hanya sayapnya dia akan tergeletak dan dia akan jatuh. Sakit saja satu sayap itu, maka terbangnya tidak akan baik. Hidup kita sedemikian. Roh Kudus itulah, roh Allah itulah sebagai sayap kita. Saya tidak tahu sayap kanan atau sayap kiri. Dan firman inilah salah satu juga sayap yang bisa kita ayunkan untuk terbang tinggi, untuk mengarungi perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bisa lampaui. Sebab tantangan itu harus ada. Tidak mungkin tidak ada badai, tidak mungkin tidak ada gelombang, tidak mungkin tidak ada hambatan, tidak mungkin
tidak ada lubang. Semua dalam perjalanan itu ada. Tetapi kekuatan oleh Roh Kudus dan kekuatan oleh firman Tuhan dapat menyelesaikan itu di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, ketika kita boleh itu, kita sampai dalam kehidupan kita, itu adalah milik kita dan kepunyaan kita. Apa dampaknya bagi orang lain? Dampaknya bagi orang lain adalah buahnya. Apa itu? Buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan di situ adalah, saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat 22, demikian berfirman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Tidak ada gunanya kita berbahasa roh tanpa buah. Ibarat pohon tanpa buah harus ditebang. Tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan sia-sia kecapean kita dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sia-sia kecapean kita dalam pencurahan Roh Kudus. Tapi ingatlah buah yang bisa dirasakan orang lain sebagai dampak, sebagai pengaruh, sebagai sesuatu yang bisa dibaca, sebagai sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jangankan orang lain, di dalam sekitar kita, jangankan di luar gereja ini, di dalam gereja ini juga. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya jangan sia-sia perjuangan itu, harus dijaga buah ini dengan sebaik-baiknya. Kasihmu engkau jaga. Mau jahat orang lain, mau jahat yang dekat engkau, jaga kasihmu. Itulah perjuangan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bukan hanya berjuang melawan penghulu-penghulu di udara, tetapi yang di sekitar kita juga kita harus berjuang. Jaga juga diri kita ini. Jangan di dalam ibadah seperti ini pikirkan makanan. Mana kita nonton? Hal yang nonton diri itu sih pengaruhi. Hanomai. Jadi kalau beribadah jangan ingat makanan, lapar sendiri. Kalau beribadah ingat Tuhan, ingat kuasa Tuhan, ingat berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang kita ingat. Ya Tuhan, saya rindu kekuatan daripada Engkau. Saya rindu penyertaan-Mu. Saya rindu juga daripada Engkau, kasih-Mu yang besar itu. Itu perjuangan. Makanya kita tidak pernah berhenti berjuang. Tidak bisa kita berhenti berjuang. Sukacita. Kita harus jaga sukacita kita. Sudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus jaga sukacita kita. Sebab itu ada buahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, cemburut saja, ya kan ada juga guna. Harus, bukan dijaga. Saya pun saya jaga juga. Padahal banyak yang saya pikiri yang harus membuat dari saya ini berkarut, ya saya jagalah. Oh ya, haleluya Pak, haleluya. Haleluya, salam, salam. Kalau sekema kita haleluya. Kalau dengar di luar, salam, salam. Ya, assalamualaikum. Itu juga harus dijaga supaya jangan sia-sia perjuangan kita. Yang boleh buat konotak kada jauhi di sukacita tinggal pemain coba sini hidup pasal tanah IP gak usah abaikan itu, tetap harus bisa bersukacita untuk buah bagi orang lain, untuk bisa dinikmati orang lain. Ayah harus coba untuk lihat kadang musuh kita. Las dirohai perlu untuk di doa kita. Holong ibe perlu untuk di doa kita. Damai. Las pohab yang kepersalani. Saya harus berdamai biarlah saya segala kalah. Yang penting jadi damai. Ayo semuanya hamil inatkan. Bolu si jadi loh.
Ada mau lupa sih, arek main nanti. Aku si polisi kemarin itu lu sendiri pak. Aku begini betul kan? Aku begini. Saya nggak mikir orang jolok lebih aku. Aku nggak tahu. Lu sendiri bagaimana itu? Lu sendiri, lu sih. Jadi dan boleh berbeda tapi mau saat tunggu. Jadi nama sialu sendiri berapa? Kesimpulan. Jadi untuk mesti jaga Allah, damai, buat roh. Sebab itu sebagai dampak. Jadikanlah kekristenan kita Kristen yang berdampak. Dampak apakah yang bisa dirasakan orang lain? Buah roh. Jadi sederhana dong kekristenan kita. Sederhana, gak susah-susah. Kita miliki karunia roh. Kita miliki Tuhan kita. Kita miliki berkat Tuhan. Dampaknya bagi orang lain. Gimana lah sohaku? Ya bulu kita benar-benar penyeluar apa? Karena nggak berdampak yang lain buah. Nah kalau buah roh be, ada buah tangan, ada buah di hapusnya. Ayo dulu, jangan namu saya menokan itu. Itu sangat betul sih. Ayo tuh mengujal, begini mengujal mah poso-poso. Jadi ada pun asal mengujal, nah sesosok ni bagus, mau tuh menggunakan. Itu tubuh bemol, tubuh. Gimana sih itu? Ada murah bujol mah. Ayo tuh, dia sudah di mana bujol. Gimana ya bah? Nuai tek dua kana hamil. Inna somro, inna tek beriti besi. Mama dede. Asal bahasa bujol lima. Satu bunyok pemurah. Iya. Itu satu kenyataan itu. Jadi oleh karena itu, ketika iman kita itu bergerak, lanjutkan pergerakan itu. Apa yang bisa digerakkan tangan, apa yang bisa digerakkan hati, apa yang bisa digerakkan pikiran. Orang yang berpikir ada idenya, orang yang berpikir ada pendapatnya, dan lain sebagainya. Keluarkan itu. Sebab itu adalah bagian daripada buah bagi orang lain yang bisa dirasakan oleh orang lain. Karunia itu milik saya. Karunia itu di pribadi saya. Karunia itu adalah bagian daripada penghormatan Allah kepada saya. Tetapi bagi dampak bagi orang lain harus ada. Buah bagi orang lain harus ada. Pengaruh bagi orang lain harus ada. Jadi karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang kasih hormat Tuhan, tidak cukup kita hanya sampai di sini. Ibadah lagi dua puasa dilanjut teman, paling tidak sehari sebulan. Mana ada? Apa tema? Contoh, naik pasangan mati kita. Asal marbukannya kamu kecamatan Kabul di Alianta. Asal marbukan kecamatan Pagaran Tapa, menjadi dia be. Asal marbukan di Lintami. Asal bawa karena bersih. Anu mesti masih seleksi puasa Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih membantuan setiap puasa itu harus tema. Aku foto temanya aku masing-masing orang. Orang masih sama tuh pada sokok di perbalian nah. Mana bawa atau? Ayo kirim tuan bensin. Ayak kalah siro hasil limon. Asa ulang benito naik memenya. Iya. Jadi nah halak na baruhan kononalan cerita koston dan mana tahu sebelum dan mana aku bikin mah. Alana setiap hari Minggu na komik belau ku diri ku nak kono mana be. Aja hari Minggu ya. Begitu bangun pokoknya mulai tidur sampai dengan jam 6 nanti. Ayo boleh aku nak belok sampai jam 5. Belok masih kita jodoh. Ngami. Lah di bawah dah ada kemarin. Jodoh sana itu. Amun usaha ijabu. Ngaliuk betul jam 5 kan jadi mesti. Ibadah senang. Ini. Ibadah di mana mesti jalan belok masih kita laporin lah. Kamu rasa sesuai itu tuh. Siap gereja itu jodoh saha udah tujuan. Hidup sahih jabu nabi, nggak pas dia dinas di bawah lu nabi. Ada kealana, jadi kita kan lagi budi hajar dong. Hai berdasi lu biar mata yang sah aslah. Jadi mulai tadi lagi budi hajar di bawah sama foto. Cara komik dia, betul sah itu jalan menemukan sudi dinas akan berkeringator. Mungkin markau tahu sini bertenang maiba, mungkin minum masih numon dalam masalah. Itu sigar nih, muduk itu tahu. Lari tentang kostau, ay nama terus terbuat karena persiai. Ekotong nama dengan aku aman rumah. Di bagian bisa lewat. Alhamdulillah hari itu masya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap hari Minggu, suatu bila kamu si pangan jauh sebelum lewat jam 5. Lo sih, sebelum lewat jam 5 berbunyi mah. Kontrol rokok.
Jadi itu komitmen kita. Hele masuk dah. Gani umar semangat hatu mulo sumani marjalita. Gani bau dau. Ada itu gani de jomba mulo sumanga be 12 jomba. Masih kuat ini. Saya sudah buktikan. Amro kira tahun Tuhan lain kita ada timah oleh Bapak Sultan. Persiapkan yang lebih bagi saya. Sudah selesai. Jadi ala soningok nama lei dan male. Ala soningok dari ini cipsani dan male. Iya betul. Jadi mula-mula dari tapi hitam kita oleh Allah sepanjang. Apalagi mana hamba Tuhan. Nama aku nih. Nama lei di mana? Ale. Jadi tohodo. Malah hinatano kata di Tuhan busuk loh tuh ini. Secara ilmu kesehatan 12 jam itu tidak makan masih sehat. Bagus. Dan nama dok asal dia bilang singa udah dah itu tujuan saya bukan. Karena puasanya kita karena langsing tuh deh. Karena mau solo puasa. Karena mau tahu mau ada hal langsing. Langsing tuh sudah. Tapi ada bok. Berpuasa jolma sagami langsing. Karena langsing karena berpuasa. Betul homas. Ada apa sama nih? Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya itu. Semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan boleh berkenan, Tuhan boleh memperhatikan setiap kehidupan kita. Maka kita seimbangkanlah karunia roh dengan buah roh yang ada, yang bisa kita hasilkan untuk orang lain. Sebab buah itulah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Naing doh hilalan tiap kanasing, siap harbu ini hakor siawang, siap harbu ini kordi. Naing doh berenominasi sinar kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi bacaan bagi orang lain. Dan kita tetap dipercaya oleh Tuhan, tetap disertai oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.